Dahulu sampai kita di sini banyak para ulama, para kiai, sampai kita tuh mengenal, diajarkan oleh guru-guru kita tuh, seorang murid ketika pertama kali belajar dari gurunya, yang pertama disampaikan dari hadis Nabi Muhammad SAW, namanya hadithul musalsal bil awaliyah. Tahu gak artinya hadithul musalsal bil awaliyah itu apa? Yaitu hadis yang turun temurun dari guru ke guru sampai ke atas guru-guru mereka, ya, itu sebagai hadis pertama. Maksudnya hadis pertama, pondasi pertama yang ditanamkan, yang disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya. Guru sebelumnya juga menyampaikan hadis ini sebagai pondasi pertama yang mereka tanamkan untuk muridnya, dan begitu seterusnya turun temurun. Dan hadithul musalsal bil awwaliyah ini juga kita kenal dengan sebutan al musalsal bil rahmah. Hadis musalsal dengan rahmah dan kasih sayang. Ini pondasi pertama yang dahulu ditanamkan oleh guru-guru kita. Kakek kami Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan, yang merupakan juga guru daripada beliau, Kiai Muhammad Syafi'i Adzami. Itu ketika beliau mengajar kepada murid-muridnya, yang pertama yang beliau tanamkan ini dia, kasih sayang. Sampai ketika beliau, kakek kami, pergi ke Hadramaut pada tahun 1380 Hijriah atau lebih kurang tahun 1960 Masehi. Ketika beliau ke Hadramaut saat itu disambut oleh para ulama-ulama yang ada di masa itu, yang ada di Hadramaut. Beliau berziarah ke makam para aulia yang tersebar di kota Hadramaut, hingga beliau berziarah ke makamnya Syekh Ali Baras. Kita sering dengar nama Syekh Ali Baras. Kalau kita Fatihah bakal baca Ratib Al-Attas, Fatihah bakal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kita selalu Fatihah bakal Syekh Ali bin Abdullah Baras. Kakek kami saat itu berziarah ke makamnya Syekh Ali Baras bersama para ulama-ulama yang ada saat itu. Beliau berdiri di depan makamnya Syekh Ali Baras sambil memegang tabut makamnya Syekh Ali Baras, dan beliau sampaikan kepada khalayak ramai pondasi pertama yang penting ini, yaitu pondasi kasih sayang sebagai pondasi pertama yang ditanamkan oleh seorang guru kepada muridnya. Beliau bilang, haddatsana Syekhuna al-Allamah Muhaddithul Hijaz Umar bin Hamdan al-Mahrasi al-Jazair. Beliau katakan, saya mendengar dari guru saya Umar Hamdan sebagai hadis pertama yang beliau tanamkan, perdengarkan kepada saya. Dan beliau katakan bahwasanya beliau mendengar dari gurunya sebagai pondasi pertama. Ditanamkan ini sebagai pondasi pertama yang amat penting dari gurunya Al-Imam Ali bin Zahir Al-Witri. Beliau mendapat dari gurunya Al-Imam Abdul Ghani bin Abi Sa'id Al-Mujaddidi sebagai pondasi pertama. Beliau mendapatkan dari gurunya Al-Imam Al-Allamah Muhammad Abid As-Sindi sebagai pondasi pertama yang beliau tanamkan kepada muridnya. As-Sindi mengatakan, saya mendengar hadis ini dari guru saya sebagai hadis pertama, sebagai pondasi pertama, yaitu Al-Imam Saleh bin Muhammad Al-Fullani. Beliau mendengar dari gurunya sebagai hadis pertama, yaitu Muhammad Sa'id Safar. Mendengar dari gurunya sebagai pondasi pertama, Al-Imam Muhammad Abu Tahir Al-Qurani. Mendengar dari gurunya sebagai pondasi pertama, yaitu Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Hasan Al-Qurani Al-Kurdi. Beliau mendengar dari gurunya Al-Imam Safiyuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Nabi Al-Qushashi sebagai pondasi pertama yang ditanamkan oleh seorang guru kepada muridnya. Beliau mendengar dari gurunya Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Ramli. Dari gurunya sebagai pondasi pertama Al-Imam Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Dari gurunya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani sebagai pondasi pertama, hadis pertama yang beliau perdengarkan dari seorang guru kepada murid. Ini pondasi pertama. Al-Asqalani beliau katakan, saya mendengar dari guru saya sebagai pondasi pertama, sebagai hadis pertama, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi.
Wal Iraqi mengatakan saya mendengar dari guru saya sebagai pondasi pertama, yaitu Al-Imam Sadruddin Muhammad bin Ahmad Al-Maidumi. Dari gurunya Al-Imam Abdul Faraj Abdul Latif bin Abdul Mun'im Al-Harrani sebagai hadis yang pertama. Dari gurunya Al-Imam Abdul Faraj Abdul Rahman bin Ali Ibn Al-Jauzi. Dari gurunya Al-Imam Abi Sa'id Ismail bin Abi Saleh An-Naisaburi sebagai hadis yang pertama. Dari gurunya dan ayahnya Al-Imam Ahmad bin Abdul Malik Abi Saleh Ahmad bin Abdul Malik An-Naisaburi Al-Muadzin. Dari gurunya Al-Imam Abu Tahir Muhammad bin Mahmush Az-Ziyadi sebagai hadis yang pertama. Dari gurunya Al-Imam Abi Hamid Ahmad bin Muhammad bin Yahya Al-Bazzaz. Dari gurunya Al-Imam Abdurrahman bin Bishr bin Al-Hakam An-Naisaburi sebagai hadis yang pertama. Dari gurunya Al-Imam Sufyan bin Uyainah sebagai hadis yang pertama. Ini pondasi-pondasi pertama yang mereka tanamkan guru kepada murid. Hingga beliau Al-Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, saya mendengar dari guru saya suatu hadis yang bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu daripada Malik bin Dinar bersambung kepada Abi Gaubus Maula Abdullah bin Amr ibn al-As, yang bersambung beliau mendengar dari gurunya seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr mengatakan, saya mendengar dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Beliau katakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan di dalam hadisnya, ar-rahimun, orang-orang yang memiliki kasih sayang di dalam hatinya, mereka lah yang akan dikasihi dan disayangi oleh Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih maha penyayang tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabi berpesan kepada kita sekalian, ini sebagai pondasi bakal kita hadirin. Apa pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau katakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah, sayangilah. Siapa? Orang-orang muslim, bukan hanya mereka. Nabi bilang, man fil ardi, semua makhluk Allah yang ada di muka bumi. Mau muslim, mau kafir, mau tua, mau muda, manusia, binatang atau benda mati sekalipun, segala makhluk Allah yang ada di muka bumi, kita diwasiatkan oleh Rasulullah untuk menyayangi mereka. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka niscaya Allah yang kerajaannya di langit akan mengasihi kalian, akan menyayangi kalian. Sampai di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi, mereka tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, guru daripada beliau Muallim Syafi'i Hadhami, mengutip di dalam kitab Tajul A'ras ucapan daripada Imam Syaqiq Al-Balkhi. Beliau katakan, man lam yarham ar-rajul as-su' fa huwa aswa' minhu halan. Orang yang tidak mengasihi orang jahat, maka dia lebih jahat daripada orang jahat tersebut. Naudzubillah. Kenapa? Sebab la tunza'ur rahmah illa min syaqi. Kasih sayang enggak bakal dicabut dari hati seseorang melainkan adalah hati orang yang sial, orang yang syaqi di mata Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini ajaran orang-orang tua kita. Ini ajaran guru-guru kita, menebar kasih sayang, menebar rahmah, menebar kedamaian. Inilah yang mereka ajarkan dan inilah yang kita saksikan dari mereka turun temurun semuanya. Kita enggak pernah melihat mereka mencaci, kita tidak pernah melihat mereka memaki, tidak pernah melihat mereka berghibah, menyebutkan kejelekan orang lain. Tahu kenapa? Sebab hati mereka enggak punya itu. Yang ada di dalam hati mereka hanyalah kesucian. Mafik yazhar ala fi. Apa yang nampak di mulut itu adalah terjemahan dari apa yang ada di dalam hati. Kalau hatinya bersih, maka yang nampak di mulut pun bersih. Tapi kalau di dalam hati kotoran, yang nampak di mulut pun kotoran. Karena itu kita enggak lihat dari orang-orang tua kita, ulama-ulama kita, melainkan kebaikan, melainkan keindahan. Kenapa? Sebab yang ada di dalam benak mereka, di dalam hati mereka, keindahan dan kebaikan. Wa kullu ina'in billadhi fihi yandah. Setiap wadah akan memercikan apa yang ada di dalamnya.
Ketika di dalamnya susu, yang keluar juga susu. Yang ada di dalamnya keindahan, yang keluar juga keindahan. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita contoh orang-orang tua kita tersebut, guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.